Halo Sobat Elsa, selamat siang. Kembali lagi sama saya Reza Akbar Saputra dan di sebelah kiri saya ada Mas Afif Ahmad Toyan. Oke, Ahmad Fauzan ya, sorry agak belibet. Di sini saya akan membahas satu permasalahan yang sudah sering dialami di sekolah ya Mas Afif ya. Iya. Yaitu kasus bullying. Mungkin dari teman-teman sudah sering mengalami ya kasus bullying. Mungkin dari saya akan tanya sedikit. Yang pertama itu adalah, pernah nggak sih teman-teman tuh ngelihat temennya teman-teman ya temennya teman-teman ya, bener ya, temennya teman-teman ya itu dibully sampai ya terlihat mungkin sedikit kasar lah. Yang kedua adalah di saat teman-teman dibully itu, apakah teman-teman ikut membantu atau malah didiamkan seperti teman-teman? Oke, Mas Afif mungkin boleh dilanjut. Nah, banyak dari kita mungkin berpikir itu bukan urusanku. Padahal sikap diam juga bisa memperpanjang bullying itu tersebut. Oke, di episode kali ini kita akan bahas peran sekolah dan teman sebaya dalam mencegah bullying. Mungkin yang pertama, apakah sekolah itu tempat yang aman tanpa bullying? Yang kedua, apakah peran guru dan BK menjadi sebuah kebijakan atau kewajiban dalam menanggapi hal yang serius ini? Mungkin Mas Afif langsung boleh dilanjut. Betul. Iya. Betul. Guru bukan cuma mengajar, tapi juga mengamat. Guru juga suka peduli, bisa cepat melihat perubahan sikap siswa yang jadi korban bullying. Boleh. Selain itu, ada juga guru BK atau bimbingan konseling yang menurut saya atau persepsi orang itu berbeda-beda ya. Menurut teman-teman juga itu ada yang peduli, ada yang kalau istilah dalam bahasa Jawa leh. Mungkin dalam menyikapi hal tersebut gimana Mas Afif untuk kedepannya nih? Ya, BK itu adalah tempat aman untuk kita bercurhat, bukan tempat menakutkan. Sekolah juga perlu punya aturan tegas anti bullying, supaya semua siswa merasa dilindungi dan aman. Nah, sekarang kita masuk ke peran yang sering diremehkan teman sebaya. Yang pertama boleh langsung dilanjut Mas Afif untuk yang pertama nanti apa? Saat bullying terjadi, ada 3 peran: pelaku, korban, serta saksi. Nah, saksi ini penting banget. Kalau saksi memilih diam, pelaku akan merasa tindakannya menjadi yang benar atau seolah-olah dia memutarbalikan fakta. Mungkin dari teman-teman nih juga pernah menemui ya orang-orang seperti ini. Jadi pernah kita tuh kadang di jalan yang benar, tapi kita tuh cuma merasa benernya tuh sendirian. Jadi kita tuh merasa salah. Jadi teman-teman tuh menjadi di jalan yang benar, tapi di mata orang tuh kita salah. Dan orang yang salah itu karena didukung oleh banyaknya massa, teman-teman. Jadi orang itu pun ya menjadi benar karena dia didukung oleh teman-teman yang banyak tadi. Oke, Mas Afif langsung dilanjut aja. Pindahin. Nah, benar sekali nih dari Mas Reza. Tapi kalau saksi berani untuk bertindak, bullying bisa berhenti. Kita bisa cari perlindungan, bukan sekedar penonton. Contoh tindakan sederhana mencegah bullying:
Tenang. Jadi pelindung itu nggak harus berantem kok. Sebenarnya ada banyak cara untuk kita menanggapi atau menyikapi bullying yang terjadi pada kasus di sekolahan ya Mas Afif ya. Yang pertama mungkin dari saya untuk menyikapi bullying itu nanti bisa, yang pertama tetap kita konsultasi dulu ke guru BK, biar dari guru BK pun juga bisa menasihati dan memberi wawasan yang lebih baik untuk kedepannya. Yang kedua mungkin dari teman-teman atau lingkungan kita bisa menasihati atau memberi jalan yang baik. Dan yang ketiga mungkin dari bisa jadi dari orang tua juga. Orang tua menjadi sosok yang penting untuk menyikapi bullying yang terjadi di sekolahan ini. Oke, monggo dilanjut Mas Afif. Ya, benar sekali. Dan ada beberapa hal sederhana nih teman-teman yang bisa kita lakukan. Menemani korban agar tidak merasa sendirian dan merasa nyaman saat kita ada di samping dia. Dan menegur pelaku dengan sopan tapi tegas. Dan melaporkan ke guru BK yang bersangkutan. Serta menyebarkan sikap saling menghargai. Nah, itu bener banget Mas Afif. Dari ketiga contoh yang dapat kita pelajari tadi ya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan menambahkan kadang satu tindakan kecil pun bisa berdampak besar bagi mental teman kita. Jadi bullying itu bukan semata-mata kesalahan yang kecil ya Mas ya. Iya. Bullying itu bisa membuat mental suatu teman kita, suatu siswa kita tuh menjadi yang hancur sekali kalau menurut saya. Ya, benar sekali. Kalau merasa dibully ya pasti saya sakit hati ya, seperti itu ya teman-teman. Mungkin langsung dilanjut teman-teman, Mas Afif. Sekolah juga bisa bikin program, misalnya kampanye anti bullying. Yang kedua, poster dan slogan sekolah yang aman. Ketiga, forum diskusi siswa serta tim pelopor atau duta anti bullying. Wah, itu keren sekali Mas Afif. Kalau seluruh warga sekolah terlibat, budaya aman bisa terbentuk dengan kuat, kita pun juga merasa sekolah itu menjadi yang lebih nyaman. Ya, nah, benar sekali itu mungkin menurut saya ya keren sekali kalau di sekolahan menerapkan sistem jika kita di sekolah itu menerapkan membuat slogan, membuat poster, pasti itu akan membuat kita lebih menarik dan membacanya itu pasti ya tidak membosankan, karena sebuah poster dan slogan itu sangat berperan penting dalam tindakan bullying ini tadi. Ya. Oke, Mas Afif boleh langsung dilanjut. Dan mulai dari guru yang peduli, aturan yang jelas, dan siswa juga mulai berani untuk tampil diri, Mas Reza. Itu keren banget sih. Oke, dan buat teman-teman yuk kita ubah sikap dari diam menjadi peduli. Jadi kita tuh sebagai orang ya, kita tuh makhluk hidup, makhluk sosial. Jadi kita tuh harus saling berinteraksi, saling berkomunikasi sama teman, sama orang lain pun bisa menjadi penasihat yang baik untuk kita semua, Mas Afif. Yeah. Contohnya pun seperti teman-teman atau mungkin kita bertemu orang, bertegur sapa di jalan, kita saling bertukar cerita, itu menjadi sebuah sikap yang bagus untuk kita sendiri. Iya. Dan teman cerita pun nggak teman yang pasti sebaya dengan kita. Yeah. Adapun teman orang tua pun bisa kita anggap teman kalau kita sedang ada permasalahan seperti ya kalau kita masih pelajar SMP, bisa curhat gitu ya. Curhat tentang cinta-cinta monyet ya, masalah cinta-cinta monyet ya, keren ya. Oke, mungkin langsung dilanjut lagi oleh Mas Afif.
Monggo. Karena sekolah yang aman adalah hak semua siswa untuk kita bersenang-senang di sekolahan. Dan siswa tersebut tuh sebenarnya juga bisa mendapat teman yang baik jika memang teman itu inginlah berteman dengan dia. Iya, benar sekali, benar sekali. Oke, mungkin dari teman-teman nanti kalau ada pertanyaan langsung ada di Instagram Telasa TV atau Ya. Instagram yang tertera di ini tadi ya Mas. Kalau nggak ada ya nanti kita langsung kasih caption di bawah aja. Ya, Mungkin buat teman-teman terima kasih karena sudah mendengarkan episode dari kita yang terutama menuju ke apa sih itu bullying. Mungkin next time kita akan bincang lagi buat mempermasalahkan bullying dan atau permasalahan yang ada di Ya, sekolahan dan membahas yang lain. Iya, betul sekali. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Selamat sore dan bertemu lagi. Dah. You know where you are, you know where you are, flood collapsing, flowing, bouncing back and